Ini kalau posisi jaringnya udah mulai dekat, jadi kita harus benar-benar sigap. Luar biasa, teksturnya kenyal banget, terus ada manis-manisnya. Pusatnya patin nih, jadi penghasil patin terbesar dan juga terbanyak. Gurih kayak kentang, tapi rasa di ujungnya tuh kayak ada pahitnya. Pulau Bawean terletak di sebelah utara Pulau Jawa. Tepatnya 120 km di sebelah utara Gresik, Jawa Timur. Selain bertani, penduduk di Pulau Bawean banyak yang menjadi nelayan. Saat-saat inilah waktu yang tepat untuk menangkap ikan layang, karena dia kalau saat matahari terbit dia lagi main-main di permukaan seperti ini. Ini jaring yang dipakai panjangnya sekitar 10 meter dan ke bawahnya itu sekitar 40 meter. Besar sekali. Wah, ternyata menjaring ikan tidak semudah itu. Salah satu jenis ikan yang banyak ditangkap di sini adalah ikan layang atau Decaptirus specialis. Ikan ini hidup di air laut jernih dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi. Ini dia ikan yang didapat itu jenisnya namanya ikan layang. Nah, dia dari warnanya juga silver seperti ini. Banyak main di permukaan. Selain dapat ikan layang, dapat juga nih ikan bawal dan tadi dapatnya juga cukup banyak. Berarti dia lagi berkumpul di satu tempat. Jadi sekali jaring dapat langsung banyak. Matahari kian meninggi, hari pun sudah semakin siang. Sudah saatnya saya bersama para nelayan kembali ke darat. Ikan tangkapan tadi akan langsung kami olah menjadi pindang khas Bawean. Tempat pengolahan pindang ini terletak di Dusun Dedawang, Desa Teluk Jatidawang, Kecamatan Tambak. Lumayan nih, hasil tangkapan ikan hari ini mau langsung dijadikan pindang. Nah, itu prosesnya di sebelah sana. Pindang adalah proses pengolahan ikan yang menggabungkan kegiatan penggaraman dan perebusan. Salah satu ciri khas pindang di sini diolah dalam wadah yang bernama kendil. Kira-kira ada berapa banyak, Bu, ikan yang dimasukin? 12. 12 ya? Oke. Bu, nah ini jerang ini pertama dimasukin ya. Oke, ini dia. Jadi sebelum memasukkan ikan, memasukkan dulu ini namanya jerami ke dalam sini supaya nanti saat dibakar itu tidak gosong. Garam yang digunakan juga ini garam kasar karena dia bisa tahan sampai sebulan. Selain memberi rasa gurih pada ikan, penggaraman dalam proses pindang juga berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri. Ada yang bagian nyuci ikan, ada yang bagian garemin, ada juga yang Ke dalam nanti. ada juga nanti yang bakar-bakar ikan. Sekarang Ibu lagi nambahin airnya. Oh, jadi fungsi dikasih air ini supaya saat dimasak nanti tidak gosong dan bumbunya juga lebih meresap. Ini udah siap untuk lanjut ke proses pembakaran.
Selain untuk mematangkan ikan, proses perebusan ini juga berguna untuk membuat ikan awet. Ini dibakar, ditunggu kurang lebih setengah jam. Jadi nanti yang baris awal nanti dipindahin, lalu yang belakang maju ke depan. Jadi seperti itu terus. Ini ya Pak. Wah lumayan berat juga. Oke, pindah ke belakang. Hap. Nah, jadi dia nanti akan matang merata semuanya. Setelah air dalam kendil surut, itu artinya pindang telah matang, siap untuk dikemas. Ikan-ikan yang sudah matang, sebelum dibungkus harus dikeringkan terlebih dahulu supaya airnya benar-benar habis. Nah, dikeringkannya di sini. Pak, dibalikin gini ya. Setelah ini pindangnya dibungkus dengan daun jati yang sudah kering supaya ikan-ikannya nanti tidak berubah warna. Jadi kalau udah berubah warna itu kan kelihatannya udah busuk gitu nanti ya Pak ya. Biar terlihat masih fresh atau segar. Meski prosesnya lumayan panjang, pindang kendil khas Bawean ini harganya sangat terjangkau. Hanya Rp10.000 per kemasan. Proses pembuatan pindang yang memang panjang sekali, mulai dari melaut, misahin pindangnya, masukkan ke dalam kendil, dibakar lalu, nah ini nih, terakhir dibungkus seperti ini. Memiliki rasa yang sangat khas karena dibuatnya masih menggunakan cara-cara yang sederhana. Nanti rasanya mantap ya Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi menjadi salah satu sentra nelayan mencari si udang karang di habitatnya. Pantai Grajagan mempunyai ombak yang cukup besar seperti karakter ombak pantai selatan pada umumnya. Oke, sekarang perlengkapan saya sudah siap, tinggal turun ke bawah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lobster hidup di perairan laut dangkal, berombak, dan berkarang. Jadi ini memang salah satu lokasi lobsternya, ada di pinggiran tebing dan juga bebatuan. Tapi karena kita ada di pinggir seperti ini, ombaknya memang cukup besar. Dan kita harus tetap berjaga-jaga untuk melihat ombak dari arah sebelah sana. Ini nih mulai datang ombaknya. Mencari lobster memang tidak mudah. Kejelian melihat target dan kecepatan untuk menyelam ke dasar menjadi kunci keberhasilan. Dapat! Nah, ini lobster hasil tangkapan kita. Namanya adalah lobster pasir. Warnanya mirip seperti pasir, dia agak kecoklatan seperti itu. Lobster pasir memiliki warna dasar hijau kecoklatan. Lobster juga disebut hewan laut abadi karena mampu memproduksi enzim telomerase. Jadi makin bertambah umur, lobster akan semakin kuat dan besar. Satu lobster. Lucu ya? Ada yang kecil. Mana? Dari bawah Ada yang itu. kecil? Ada yang kecil. Itu. Dari Nah, dapat baby lobster, tapi sayang
ini dia kan belum bisa dikonsumsi ya kalau segini ya? Ya belum bisa. Kasian. Jadi lebih baik kita rilis aja dia. Oke mas, setuju? Ya Setuju? Rilis. Rilis dulu. Oke, kita rilis ya Mas. Meski hasil lobster di sini masih cukup melimpah, tapi tetap harus selektif dalam mengambilnya. Untuk yang berukuran kecil, biarkan dia kembali ke alam dan tumbuh secara alami. Yeay, lumayan nih Mas hasil tangkapan kita hari ini. Dan habis ini kita mau olah menjadi makanan khas dari sini. Kira-kira jadi apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bertualang ke negeri Osing. Tak lengkap rasanya kalau belum mencicipi olahan lobster khas tanah Osing. Lobster hasil tangkapan saya hari ini mau dimasak menjadi lobster kuah santan pedas khas Gerajaan. Tapi sebelum itu memang harus dipotong-potongin dulu. Sekarang ini tugasnya Ibu ya, Bu? Ya. Lobster mempunyai cangkang yang cukup keras. Saat cangkang dibelah, sekilas dagingnya mirip dengan udang. Wih, serunya gini ya kalau abis mencari terus langsung diolah. Nah, kita langsung bisa menikmati daging lobster yang memang fresh banget. Kelihatan dari warnanya nih karena masih bening-bening. Tuh, coba kali ya kita sashimi. Aduh. Nah, dapat dagingnya. Saya mau langsung coba. Ini kenyal-kenyal banget ternyata. Seperti apa ya? Seperti kelapa muda gitu loh, Bu. Dan nggak amis sama sekali. Wah, luar biasa. Apalagi nanti kalau udah dimasak ya, Bu. Pasti rasanya lebih mantap. Bumbu halus harus ditumis terlebih dahulu. Setelah harum, masukkan santan dan aduk sampai rata. Bumbu dan santan sudah menyatu. Sekarang saatnya memasukkan lobster ke dalam kuah pedas. Aromanya ini sudah menggoda sekali. Bu, angkat yuk. Udah mendidih juga nih. Hidangan yang istimewa. Makan lobster kuah santan pedas sambil menikmati udara pantai yang sejuk bersama nelayan Gerajagan. Luar biasa. Teksturnya kenyal banget. Terus ada manis-manisnya. Ditambah ini ada pedas dan juga santannya bikin semakin gurih. Wah, luar biasa, Bu. Bagi saya, olahan lobster kali ini sangat istimewa. Bukan hanya rasa dan bumbunya, tapi perjuangan untuk mendapatkan lobster ini begitu memacu adrenalin. Biota laut, salah satunya lobster, memang tidak pernah gagal soal rasa. Mau dimasak apapun semuanya enak. Apalagi ini saya pertama kali nyobain lobster dimasak dengan kuah santan khas Jawa Timur, terutama khas Pantai Gerajaan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tanah Sumatera, tepatnya Ogan Komering Ulu Timur, memang pusatnya patin nih. Jadi penghasil patin terbesar dan juga terbanyak. Jadi nggak heran disebut Kampung Patin Nasional.